Halo Sobat Wimage, Filmasi D3, Media Mandala, Surabaya, Kampus Madiun. Jumpa lagi di materi yang berikutnya dalam mata kuliah biokimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai lipid ya, ataupun lemak. Nah, lipid ini merupakan kelompok senyawa yang penting ya sebagai sumber cadangan energi utama bagi makhluk hidup ya, selain dari protein dan karbohidrat. Contohnya yaitu triasil gliserol. Di samping sebagai cadangan energi, lemak sendiri atau lipid itu berperan sebagai insulator. Apa itu insulator? Yaitu sebagai penahan panas agar suhu tubuh dapat dipertahankan dalam keadaan normal. Kemudian fosfolipid dan kolesterol, senyawa-senyawa penting yang membentuk membran sel dan prekursor hormon seksual. Ya, ini salah satu fungsi dari lemak atau lipid. Nah, selain itu lipid juga berperan sebagai vitamin ya, sebagai pelarut vitamin ya, yang larut dalam polar ya. Non polar ya. Contohnya apa? Vitamin A, D, E, K ya. Nah, di sini lemak berperan sebagai pelarut. Nah, lemak adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan baik secara aktual maupun potensial dengan asam lemak. Lipid mempunyai sifat umum yang relatif tidak larut air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, benzena, N-heksan, dan lain sebagainya. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi yang efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Kemudian sebagai insulator ya, atau sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan di sekeliling organ tertentu. Sedangkan lipid nonpolar bekerja sebagai penyekat listrik yang memungkinkan perambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang saraf bermialin. Ya. Banyak sekali fungsinya dari lemak itu sendiri. Nah, secara umum klasifikasi lemak itu terdiri dari lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak turunan atau deriv lipid. Ya, lemak sederhana itu adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, jadi ada ikatan alkohol di situ ya. Lemak sederhana terdiri dari lemak dan lilin. Ya. Lemak merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol. Ya. Lemak dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oil atau minyak oli ya. Kemudian kalau bentuk padat ya, lilin wax adalah ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang punya molekul yang lebih besar. Nah itu makanya dia dalam bentuk padat. Kemudian lipid campuran itu adalah ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak. Lipid campuran ini terdiri dari fosfolipid, glikolipid ya, dan lipid campuran lainnya. Untuk fosfolipid merupakan lipid yang mengandung residu asam fosfat sebagai tambahan asam lemak dan alkohol. Fosfolipid itu juga memiliki basa yang mengandung nitrogen dan substituen lain. Pada banyak fosfolipid misalnya contohnya adalah gliserofosfolipid ya, alkoholnya adalah gliserol. Tapi pada yang lain misalnya sphingofosfolipid, nanti kita akan bicarakan di materi berikutnya ini ya. Alkoholnya adalah sphingosine, nama sphingosine. Glikolipid ya, contoh adalah campuran asam lemak dengan karbohidrat yang mengandung nitrogen tetapi tidak mengandung asam fosfat. Nah, lipid campuran seperti ini seperti sulfolipid, aminolipid, lipoprotein juga dapat ditemukan dalam kategori ini ya, kategori lipid campuran. Sedangkan lemak turunan adalah zat yang diturunkan dari golongan-golongan yang tadi yang saya sebutkan di atas tadi dengan hidrolisis ya. Ini termasuk asam lemak ya, asam lemak baik itu jenuh maupun tidak jenuh, gliserol, steroid, alkohol ya, di samping gliserol dan sterol, aldehid lemak dan benda keton. Gliserida atau asil gliserol, kolesterol dan ester kolesterol dinamakan lipid netral ya. Jadi lipid netral itu ada gliserida, kolesterol dan ester kolesterol ya. Karena tidak bermuatan makanya dinamakan lipid netral. Nah, itu sekilas mengenai pendahuluan mengenai lipid ya. Berikutnya kita akan bicarakan mengenai asam lemak. Nah, asam lemak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fatty acid ya. Itu menggambarkan asam lemak
konjugasi dan turunannya, ya. Kalau fatty acid atau asam lemak itu menggambarkan asam lemak, kemudian bentuk konjugasi dan turunannya. Itu adalah kelompok beragam dari molekul disintesis oleh rantai perpanjangan dari primer asetil-CoA dengan malonyl-CoA atau kelompok metil malonyl-CoA dalam proses yang disebut namanya sintesis asam lemak. Nah, asam lemak sendiri adalah asam organik berantai panjang yang mempunyai 4 sampai 24 atom karbon dan memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang, sehingga menyebabkan kebanyakan lipid tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Asam lemak yang umumnya dijumpai itu bersifat tidak larut air, tapi dapat terdispersi menjadi misel, ya, di dalam larutan basah, ya, contohnya di dalam NaOH maupun KOH encer, yang mengubah asam lemak tersebut menjadi sabun, ya, di proses pembuatan saponifikasi, ya, itu menggunakan basa dan lemak biasanya. Nah, lipid mempunyai kelas-kelas, salah satunya adalah asam lemak. Komponen unit pembangun pada kebanyakan lipid, ya, asam lemak itu adalah komponen unit pembangun. Untuk rantai karbon biasanya 4 sampai 24 karbon panjangnya, mungkin jenuh atau tak jenuh. Dan mungkin melekat pada kelompok-kelompok fungsional yang mengandung oksigen, halogen, nitrogen dan sulfur. Apabila suatu ikatan ganda ada kemungkinan baik cis maupun isomer transgeometris dari struktur molekulnya yang secara signifikan mempengaruhi konfigurasi molekul-molekul itu, ya. Obligasi cis ganda, ya. Apa sih Pak cis trans? Nah, itu harusnya Anda pelajari di kimia organik, ya. Menyebabkan rantai asam lemak membungkuk, ya. Bentuknya seperti membungkuk, ya. Efeknya apa? Dinamakan obligasi lebih ganda, ya, dalam rantai. Jadi bentuknya kayak dilipat gitu. Nah, ini efek ini mempunyai peran penting dalam struktur dan fungsi dari membran sel. Nah, rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai C24. Ada dua macam asam lemak, ya, yaitu asam lemak jenuh, ya, saturated fatty acid, ya. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap dalam struktur molekulnya. Anda bisa lihat di struktur molekul yang di sebelah kanan itu, ya, tidak ada ikatan rangkap sama sekali di karbonnya, ya. Kalau ikatan rangkap dengan O itu kan gugus karboksil, ya, beda lagi. Kemudian unsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh, ya. Bentuknya bisa dilihat di sebelah kanannya. Jadi bedanya di situ. Nah, beberapa asam-asam lemak yang penting bagi tubuh itu sudah saya tampilkan di situ, ya. Ada asam stearat, asam oleat, asam arakidonat, ya. Kemudian di tabel di situ, ya, ada simbol numerik, nama umumnya, strukturnya seperti apa, keterangannya juga sudah lengkap, ya. Nah, itu beberapa asam lemak yang penting bagi tubuh. Kita masuk ke klasifikasi dari asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat yang diperoleh dari hidrolisis ester, terutama gliserol dan kolesterol, ya. Ingat, jadi hidrolisis ester dari gliserol dan kolesterol menghasilkan asam lemak. Asam lemak yang terdapat di alam biasanya mengandung atom karbon genap karena disintesis dari 2 unit karbon, ya. Nggak mungkin ganjil 3, 1 itu nggak mungkin, karena dari bahan awalnya saja sudah terbentuk dari 2 unit karbon dan merupakan derivat berantai lurus. Asam-asam lemak tidak jenuh mengandung lebih sedikit dari 2 kali jumlah atom hidrogen sebagai atom karbon, serta 1 atau lebih pasangan atom-atom karbon yang berdekatan dihubungkan oleh ikatan rangkap, ya. Jadi kalau tak jenuh itu pasti ada ikatan rangkapnya.
Bentar, kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Rantai dapat jenuh ya, tidak mengandung ikatan rangkap, dan rantai tidak jenuh tadi ya, sesuai dengan klasifikasi asam lemak ya, saturated fatty acid maupun unsaturated fatty acid. Nah, berikutnya kita akan melihat transport lemak ke dalam jaringan ya, mulai dari awal ya, makanan ya. Misalnya di situ saya gambarkan adalah keju ya. Itu dihancurkan membentuk gumpalan, dihancurkan oleh apa namanya yang berfungsi sebagai penghancur lemak itu, garam, empedu ya, menghasilkan molekul lemak, kemudian diuraikan lagi oleh lipase menjadi molekul asam lemak ya, menjadi molekul gliserol yang mungkin bisa diabsorpsi oleh jonjot khusus. Nah, yang bisa diabsorpsi tadi diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan, kemudian dibawa darah ke dalam jaringan ya, dihidrosa lagi ya. Kemudian yang sebagian besar itu disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan otot. Sisanya diekskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru ya, melalui CO2. Ya, itu secara ringkas saja mengenai skema proses pencernaan asam lemak. Berikutnya kita akan bicarakan mengenai gliserida netral atau lemak netral tadi ya, lemak yang tidak memiliki muatan ya, yaitu ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak ataupun minyak. Setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Nah, jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut monogliserida. Jika 2 disebut digliserida. Kalau dengan 3 asam lemak namanya trigliserida. Nah, ini yang terakhir ini tidak asing ya. TG ya, trigliserida merupakan cadangan energi penting dari sumber lipid. Nah, di situ ada struktur trigliserida sebagai lemak netral ya. Jadi dia tiga asam lemak yang berikatan yang membentuk trigliserida. Nah, adapun perbedaan sifat secara umum dari lemak dan minyak ya. Ini kan biasanya jadi apa ya? Hampir sama ya lemak dan minyak, tapi sebenarnya ada perbedaan. Kalau lemak umumnya diperoleh dari hewan ya. Kalau minyak umumnya diperoleh dari tumbuhan. Sedangkan lemak itu biasanya berwujud padat pada suhu ruang. Pada minyak bentuknya adalah cair kalau pada suhu ruang. Nah, kalau pada lemak tersusun dari asam lemak jenuh, sedangkan minyak itu adalah asam lemak tak jenuh. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi kolesterol. Nah, itu sebelah kiri adalah struktur dasar dari kolesterol ya. Kemudian kolesterol yang merupakan bagian dari membran sel itu sebelah kanan. Anda bisa perhatikan yang berwarna coklat ya kalau yang sebelah kanan. Nah, selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon. Kolesterol ini berhubungan dengan pengerasan arteri ya, atau arteriosklerosis ya. Dalam hal ini timbul plak pada dinding arteri ya, yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah karena arteri menyempit ya, karena ada pengerasan arteri tadi. Sehingga terjadi penurunan kemampuan untuk meregang ya. Kemudian pembentukan gumpalan dapat menyebabkan infak miokard dan stroke, apalagi kalau itu ya terjadi penyumbatan atau pengerasan arteri di arteri jantung ya, arteri koronaria, makanya disebut penyakit jantung koroner ya, infak miokard ya, dan juga stroke kalau di pembuluh darah yang lain.
Nah, itu sedikit mengenai kolesterol. Kemudian kita akan bahas mengenai steroid. Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron, progesteron, ya. Steroid lain adalah kortison, ya. Kortison itu berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, kemudian penanganan penyakit artritis, rheumatoid, ya, asma, gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah, Anda perhatikan itu struktur steroid, ya, yang sebelah kiri adalah struktur dari progesteron, ya. Hampir sama, ya, untuk rangkanya sama, cuma beda di alkilnya saja. Kemudian yang kortison sebelah kanan, ya. Berikutnya adalah wax atau malam atau lilin, ya. Malam tidak larut dalam air dan sulit dihidrolisis atau dihidrolisa, ya. Malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut dan lain-lainnya. Malam sendiri merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan, ya, itu adalah bentuk ester asam lemak dengan alkohol membentuk malam atau lilin atau wax, ya. Fatty acid berikatan dengan alkohol. Nah, triasil alkohol atau triasil gliserol, ya, merupakan cadangan energi yang sangat besar karena dalam bentuk tereduksi dan bentuk anhidrat. Oksidasi sempurna asam lemak menghasilkan energi sebesar 9 kilokalori per gram dibandingkan karbohidrat, dan protein yang menghasilkan sebesar 4 kilokalori per gram. Jadi ini lemak itu menghasilkan energi yang lebih besar, ya. Ini disebabkan karena asam lemak jauh lebih tereduksi. Nah, triasil gliserol, ya, sangat nonpolar sehingga tersimpan dalam keadaan anhidrat. Sedangkan protein dan karbohidrat jauh lebih polar sehingga bersifat terhidratasi. 1 gram glikogen kering akan mengikat sekitar 2 gram air, maka 1 gram lemak anhidrat menyimpan energi 6 kali lebih banyak daripada energi yang disimpan oleh 1 gram glikogen yang terhidratasi. Oleh karena itu energi yang dihasilkan lebih banyak, ya. Ini menyebabkan bahwa triasil gliserol dijadikan sebagai simpanan energi yang lebih utama dibandingkan glikogen. Nah, sel adipose dikhususkan untuk sintesa dan penyimpanan triasil gliserol serta untuk mobilisasi triasil gliserol menjadi molekul bahan bakar yang akan dipindahkan ke jaringan lain oleh darah. Itu fungsi dari triasil gliserol. Ya, salah satunya ya kan trigliserid tadi, ya. Kemudian ada sphingolipid, ya. Adalah keluarga senyawa kompleks yang terbagi fitur struktur umum, ya, fitur struktural umum, tulang punggung dasar sphingolip yang disintesis oleh asam aminoserin dan lemak rantai panjang asil CoA. Kemudian diubah menjadi ceramides, fosfosphingolipids, glycosphingolipids dan lain sebagainya. Nah, asam lemak jenuh biasanya dengan panjang rantai 16-26 karbon fosfosphingolipid utama karbon. Nah, itu gambar dari struktur kimia sphingomyelin, ya. Anda perhatikan 4 komponen yang menyusunnya, yaitu apa? Sphingosine, fosfat, kolin, dan fatty acid, ya. Jadi ada 4 komponen penyusun dari sphingolipid. Saya ulangi lagi, ya. 4 komponen itu adalah fatty acid, sphingosine, fosfat, dan kolin. Nah, untuk trigliserida atau glycerolipids itu terdiri terutama dari monodi dan trigliserol, ya. Yang paling terkenal menjadi ester asam lemak gliserol, ya, trigliserid, ya, namanya yang terkenal itu. Subkelas tambahan dari glycerolipids yang diwakili oleh glycosylglycerol yang dicirikan oleh adanya 1 atau lebih residu gula, ya, melekat pada gliserol melalui linkage glikosidik atau ikatan glikosidik. Contoh struktur itu adalah di galactosyl diasil gliserol, ya, ditemukan dalam membran sel tanaman. Itu gambarnya sebelah kanan itu, ya, ada di GTS, LPA, PAF, LBPA, BMP, ya, macam-macam dari glycerolipids.
Kemudian ada gliserofosfolipid atau fosfolipid ya, yang merupakan komponen kunci ya dari lapisan ganda lipid sel serta terlibat dalam metabolisme. Nah, fosfolipid berfungsi terutama sebagai unsur struktural membran. Beberapa lipid juga berikatan dengan protein spesifik membentuk lipoprotein. Sedangkan dengan karbohidrat namanya glikolipid. Nah, contoh fosfolipid yang ditemukan di membran biologis yaitu fosfatidilkolin yang dikenal dengan GPCO, lecitin ya. Lecitin itu biasa di mana? Kedelai ya. Fosfatidil etanolamin ya, PE atau GPETN, dan fosfatidil serin ya, PS atau GPSER. Nah, berikutnya ini adalah struktur mono ya dari fosfolipid yang sebelah kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah fosfolipid kalau sudah membentuk ganda ya, lapisan ganda yang membentuk suatu membran sel ya, namanya fosfolipid bilayer ya. Kemudian kita akan bicarakan sterolipid ya. Lipid bersifat dapat disabunkan dan tidak tersabunkan ya. Tadi ya dengan larutan basah ya. Nah, salah satu kelas dari utama lipid yang tidak tersabunkan yaitu steroid ya. Nah, steroid merupakan komponen penting membran. Selain itu dia adalah molekul kompleks yang larut di dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol yang merupakan steroid alkohol. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan. Molekul kolesterol mempunyai gugus polar pada bagian kepala yaitu gugus hidroksil pada posisi 3. Kemudian bagian molekul lain merupakan struktur nonpolar yang relatif kaku. Sterol lemak seperti kolesterol dan turunannya adalah komponen penting dari membran lipid bersama dengan gliserofosfolipid dan sphingomyelin. Contoh lain dari sterol adalah pitosterol ya, seperti beta sitosterol, stigmasterol, brasikasterol ya. Senyawa yang terakhir ini tadi ya, brasikasterol dan stigmasterol ini digunakan sebagai biomarker untuk pertumbuhan alga. Kalau stigmasterol ini biasanya sebagai standar untuk senyawa terpenoid ya. Sterol dominan dalam membran sel jamur namanya ergosterol ya. Jadi sterol yang ada di membran sel jamur namanya ergosterol. Banyak ini penggolongan dari lipid ya. Kemudian ada prenolipid ya. Lipid prenol ini disintesis dari prekursor 5 karbon difosfat ya, dan dimetil alil isopentanil yang dihasilkan terutama melalui jalur asam mevalonik ya. Ini adalah jalur sintesis dari metabolik sekunder di tanaman ya. Isoprenoidnya sederhana ya, contohnya alkohol linier difosfat yang dibentuk oleh penambahan subunit pada C5 berturut-turut dan diklasifikasikan menurut jumlah unit terpen. Struktur yang mengandung lebih dari 40 karbon dikenal namanya politerpen ya. Berikutnya kita akan bicara tentang saccharolipids, menggambarkan senyawa asam lemak yang dihubungkan langsung ke tulang belakang gula ya. Anda bisa perhatikan ya di strukturnya itu membentuk struktur yang kompatibel dengan membran. Dalam saccharolipid, pengganti monosakarida yang untuk hadir di tulang belakang ya atau backbone dari gliserol di trigliserida dan fosfolipid ya. Jadi kalau tulang atau struktur penyangganya itu diganti gula ya, namanya saccharolipids ya, dari trigliserida dan fosfolipid. Dan yang terakhir ada kelompok namanya poliketida. Poliketida ini
disintesis dengan polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik ya, serta enzim interaktif dan multimodular. Poliketida terdiri dari sejumlah besar metabolit sekunder dan produk-produk alami dari hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan produk kelautan ya, dan memiliki keragaman struktur yang besar. Banyak poliketida molekul siklik yang sering lebih lanjut dimodifikasi oleh glikosilasi, metilasi, hidroksilasi, oksidasi ya, ataupun proses lainnya. Contoh lain dari poliketida ini agen antimikroba ya, anti parasit, anti kanker yang digunakan ya. Itu poliketida maupun turunan poliketida. Contohnya adalah erythromycin, tetrasiklin ya, avermectin, epotilons ya untuk anti tumor itu. Ya, pengelompokannya ya berdasarkan turunannya ada turunan kromon ya, naftaquinon, anthraquinon, turunan benzoquinon, turunan asil fluoroglucinol ya. Jadi ada beberapa antibiotik turunan quinon ya. Itu adalah di sini contohnya erythromycin tadi ya. Itu sekilas mengenai lipid ya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan karena kesibukan dan mungkin beberapa mungkin akan sedikit banyak bertanya. Nanti silahkan ditulis di forum diskusi. Minggu depan kita akan bicarakan mengenai metabolisme dari lipid ya. Kalau kemarin kan kita sudah bicarakan metabolisme dari karbohidrat, protein ya. Sekarang kita akan bicarakan metabolisme lipid atau metabolisme lemak pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk atensinya dari para mahasiswa. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian saya yang mungkin membuat Anda semua masih bingung ya. Mungkin dengan cari referensi lain Anda lebih paham, silakan.